Makasih Pak Elmanik. Mudah-mudahan kalau masih ada waktu masih bisa mengikuti perkembangan diskusi ini karena kita akan buka sekarang pertanyaan untuk para peserta kita yang melalui daring. Kalau ada di antara peserta daring yang ingin berdiskusi, mungkin mewakili kepala sekolah, mewakili para unsur pengawas, mewakili unsur KPA, KPA yang bergelut banyak di lapangan, dan saya kira Ketua BAN Provinsi tidak keberatan kalau mempersilakan lebih dulu teman-teman di sana. Saya persilakan. Nah, selain itu sebenarnya juga pertanyaan yang lewat chat itu sudah juga dijawab oleh Pak Ketua. Disampaikan ada banyak hal yang menarik di dalam pertanyaan-pertanyaan tadi. Misalnya tentang bagaimana AN dan survei lingkungan belajar berkaitan dengan akreditasi nanti di 2022. Ada juga yang mengatakan kalau misalnya duitnya terbatas, bisa nggak pemerintah daerah ikut menanggung biaya akreditasi itu? Itu bagus-bagus itu. Sisa direalisasikan dalam APBN supaya itu ada bukti. Gitu. Saya kira juga tadi pertanyaannya dari teman-teman dari Majelis Pendidikan Kristen bilangnya begitu juga. Apa boleh kami juga ikut membiayai? Kami mengira begitu tadi. Silakan kalau ada dari peserta Zoom yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kalau tidak ada, kita kembali ke peserta yang ada di dalam sini. Mungkin dari teman-teman dari Ketua BAN Provinsi, ya silakan. 1, 2. Dari Zoom, silakan. Saya dulu, Pak, Bapak Ibu. izin bertanya. Iya. Silakan Bu. Nama Bulkia Mas Pak. Iya, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Bulkia Masud dari Sulawesi Barat. Kebetulan saya adalah salah satu asesor yang baru terpilih di 2021 kemarin. Jadi baru pertama kali melakukan visitasi dan itu pengalaman pertama yang saya lakukan. Dan saya betul-betul amazed gitu dengan hasil yang saya dapatkan, terutama dari data-data yang Bapak-Bapak tadi paparkan kepada kami. Dan saya juga sangat-sangat setuju dengan instrumen IASP ini karena betul-betul komplit dan komprehen bagaimana memotret kualitas pendidikan di Indonesia yang betul-betul memotret kinerjanya gitu. Nah, yang menjadi problem mungkin karena saya mungkin dari Sulawesi Barat saya sedikit menjelaskan gitu background provinsi dan mungkin juga beberapa provinsi yang ada di Indonesia, utamanya dari timur Indonesia ya. Jadi Sulawesi Barat itu dari data BPS 2013 memang dia sudah mendapat tingkat putus sekolahnya tertinggi se-Indonesia dan saya pikir mungkin trennya pun tidak banyak berubah karena saya belum mendapatkan data terakhir. Kemudian tadi setelah dipaparkan hasil visitasi dan ternyata memang Sulawesi Barat juga masih tertinggi kedua mendapatkan hasil akreditasi yang TT gitu untuk sekolah-sekolah yang sudah divisitasi dan itu menunjukkan bahwa memang dan setelah Papua ya dan Aceh gitu yang saya lihat tadi dan itu menunjukkan saya juga bisa menyimpulkan bahwa memang masih kualitas pendidikan di Sulawesi Barat dan juga mungkin di daerah-daerah timur Indonesia ini masih begitu-begitu saja belum bisa melakukan akselerasi dengan pendidikan yang mungkin yang ada di Jawa atau di provinsi lain. Nah ini yang mau saya tekankan di sini adalah masalah ketimpangan pendidikan Pak. Itu masalah ketidakmerataan pendidikan seperti tadi yang dipaparkan oleh Pak dari saya lupa tadi ya mengenai pentingnya manajemen pembangunan gitu untuk menyelesaikan ini masalah pemerataan pendidikan. Nah, saya melihat data dari Sulbar itu saja secara di provinsi di Indonesia tertinggal. Nah, setelah saya ditugaskan dan yang ditugaskan kepada sekolah-sekolah tertinggal lagi di daerah-daerah atau kabupaten tertinggal lagi yang ada di Sulawesi Barat itu malah lebih memiriskan daripada yang ada di kota-kotanya gitu yang di daerah rural di daerah urban Sulawesi Barat dan di rural itu memang masih terjadi ketimpangan yang juga sangat signifikan ketimpangannya. Apa yang saya temukan di sana adalah pertama memang
instrumen akreditasi IASP 2020 ini menurut saya kurang tepat memotret sekolah-sekolah yang mungkin mengalami hambatan geografis gitu loh. Gitu. Jadi memang bukan, saya tidak melihat di situ ada persoalan bahwa secara personal individunya itu tidak mampu berkembang. Bukan seperti itu yang saya lihat, tapi memang secara struktural, sistemik, dan terjadi hambatan geografis yang membuat mereka agak susah untuk keep up dengan daerah-daerah yang mungkin berada di daerah urban gitu. Jadi ini yang membuat instrumen akreditasi 2020 ini tidak tepat sasaran ketika dibawa kepada sekolah-sekolah yang ada di daerah 3T yang tertinggal sekali. Dan itu otomatis pasti akan teteh gitu. Pasti kita lihat saja pun tanpa mungkin melihat ketika datang saja observasi sebentar tidak kita sudah bisa menentukan nilainya seperti ini gitu. Nah, itu yang saya lihat pada akhirnya kan banyak yang jadi TT karena ketidaksesuaian antara instrumen IASP 2020 ini dengan sekolah-sekolah yang di daerah tertinggal tersebut. Ujung-ujungnya adalah akan ditutup ya, dibina, ditutup, dan di merger tadi gitu. Ketika misalkan ditutup, nah ini juga saya tidak setuju ketika ditutup, maka tidak ada lagi penyelenggaraan pendidikan yang bisa mengakomodasi siswa-siswi atau peserta didik yang ada di sana gitu. Tapi rumit juga karena ketika diakreditasi nilainya pun sekolahnya pun tidak layak menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang berkualitas. Nah, mungkin adakah mungkin solusi di sini? Apakah dari dari Badan Akreditasi Nasional ini SM Pusat, apakah bisakah instrumen yang untuk memotret ini di daerah-daerah tertinggal ini mungkin agak dibedakan dengan yang ada di daerah perkotaan gitu. Mungkin ada level-level tertentu yang misalkan ini instrumen yang khusus daerah tertinggal, karena secara standar intelektualitas saja itu mereka berbeda dari yang ada di daerah-daerah kota. Jadi itu sudah beda gitu, instrumennya sudah tidak tepat sasaran ketika memang ada standar pengetahuan, standar IQ, mungkin intelektualitas yang memang karena secara sosioekonomi demografi mereka tertinggal sekali, akhirnya memang tidak, ya begitulah datanya gitu. Apakah mungkin untuk dibedakan supaya mungkin ya tidak usah ditutup ya, kalau dibina alhamdulillah lebih bagus lagi kalau dibina, tapi pembinaannya juga ini kita harus pikirkan ke belakang karena daerah-daerah yang tertinggal ini memang agak sulit aksesnya ke sana. Saya memvisitasi itu luar biasa, perjalanan saya ke sana itu saya tidak bisa jelaskan, dan itu memang hambatan itu yang membuat sekolah-sekolah ini susah sekali dibina gitu loh Pak. Nah, ini mungkin untuk proyeksi tadi manajemen pembangunan nasional itu bagaimana ya caranya supaya ada akselerasi, karena memang banyak sekali, bukan hanya di Sulawesi Barat, pasti di provinsi di Indonesia juga banyak sekali yang sekolah-sekolah yang Ibu Bulkia, ya, Pak. pesannya sudah kita tangkap. Ya Pak, jadi mohon mungkin ada upaya dari Ban SM untuk menyelesaikan solusi mengenai ketimpangan pendidikan ini yang ada di daerah-daerah tertinggal atau provinsi. Oke. Iya, ini tergantung juga nanti anggarannya makin banyak makin. Ya, Bu Bulkia, terima kasih ya atas dedikasi sebagai asesor Provinsi Sulawesi Barat, dan di sini ada Ketua Ban Sulbar mendengarkan. Baik, di depan kita sudah hadir Bapak Ibu sekalian, Pak Direktur KSK Kementerian Agama, KSKK Kementerian Agama, Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Isom, dan Prof, selain peserta yang hadir di sini, ikut juga mendengarkan dan tadi membuka acara Kepala Badan Standar Nasional Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan di sini yang hadir secara luring adalah para Ketua Ban SM seluruh Indonesia, kemudian para stakeholder yang ikut terlibat, ada dari PGRI, ada LP Ma'arif, ada Majelis Pendidikan Kristen, ada Inovasi, ada PSSI, ada Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan para anggota Ban SM Pusat se-Indonesia yang berjumlah kurang lebih 15 orang. Nah, kami tadi sudah menyampaikan paparan tentang hasil akreditasi kebijakan akreditasi 2021 dan hasil akreditasi
yang kita sebut sebagai bagian dari reformasi akreditasi untuk pendidikan yang bermutu. Nah, baik, kesempatan ini akan kita manfaatkan dengan baik, mempersilakan Prof. Isom untuk menyampaikan kajian bahasan. Bila ada paparan secara tertulis, nanti kami akan bantu untuk menayangkan. Silakan dengan hormat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam Pancasila. Nah, ini belum tersosialisasi nih, Pak. Nanti dimarahin sama kepala badan BPIP nih. Kalau salam Pancasila kan begini, Bapak. Ya. Ya, ini harus kita sosialisasikan supaya Pancasila benar-benar membumi di negara kita, khususnya di lingkungan pendidikan. Saya ulang lagi, salam Pancasila. Ya. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang saya hormati, Pak Tony sebagai Kepala BAN SM dan Pak Budi, Pak Aris sebagai pemandu atau moderator dari acara ini. Terus terang saya sebenarnya datang ke sini penasaran dan ingin tahu hasil dari akreditasi tahun 2021 untuk madrasah. Jadi saya sempat hadir ke sini sebenarnya ingin tahu bagaimana sih hasil akreditasi untuk madrasah-madrasah kita, madrasah yang ada di bawah Kementerian Agama dari Aceh sampai Papua. Jadi motivasinya di situ, Pak. Saya sama sekali baru terinfo tadi terkait dengan undangan dari BAN SM. Maka saya sempatkan hadir di sini karena penasaran ingin tahu di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini kita sudah 2 tahun mengalami pandemi, tentu terjadi learning loss ya, yang sudah sangat mengkhawatirkan bagi kita semua. Oleh karena itu sebenarnya kehadiran saya di sini ingin tahu hasil dari akreditasi itu. Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang saya hormati, ini saya hanya menyampaikan hal-hal yang terkait dengan madrasah, bahwa di madrasah di bawah Kementerian Agama sekarang lagi berbenah ya, karena kita mendapatkan bantuan dari Bank Dunia sebesar 3,7 triliun. Nah, 3,7 triliun itu difokuskan untuk membenahi madrasah-madrasah kita dalam 4 hal. Yang pertama adalah kita ingin membenahi terkait dengan rencana anggaran keuangan madrasah dengan membuat suatu sistem yaitu RKAM, elektronik rencana keuangan anggaran madrasah. Nah, dari RKAM ini kita akan membenahi tata kelola madrasah, mulai perencanaannya sampai kepada pelaksanaannya dan sampai kepada pelaporannya, semuanya diatur di RKAM sehingga semuanya sudah berbasis paperless ya, sudah tidak pakai kertas, kita langsung mengupload dari semua, dari perencanaan sampai pada pelaporan. Itu RKAM. Ini Pak Budi nih yang bantu-bantu kami untuk RKAM. Kemudian yang kedua adalah EMIS. EMIS itu Education Management Islamic Education ya, Education Management Islamic System. EMIS adalah untuk data, untuk pendataan madrasah. Madrasah Education Management Islamic System untuk information system ya, information system ya, untuk data yang ada di madrasah. Jadi EMIS sudah dengan teknologi yang terbaru ya, 4.0, dan ini sudah fitur-fiturnya sudah bagus dan bisa mengkolek data-data, bahkan data-data siswa-siswi madrasah yang inklusif itu sudah ada dari berbagai daerah, bahkan dengan macam-macam inklusinya, baik yang tunanetra, tunarungu dan sebagainya.
Dan ini sudah kita rapikan di EMIS. Nah, tentu di EMIS juga akan memperbaiki seluruh sistem raport dan lain sebagainya, semua serba elektronik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah PKB, program keprofesian berkelanjutan untuk para guru. Ini juga dapat bantuan dari World Bank untuk kemudian guru-guru bisa mengupdate diri, ya, memperkaya metodologinya dan pengetahuannya di tingkat pembelajaran dan lain sebagainya. Ini di program PKB yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir AKMI. AKMI mungkin sama dengan apa yang di Kemendikbud, yaitu AKSI. Kita AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Nah, di AKMI ini sudah kita melakukan kemarin uji kompeten asesmen ya untuk AKMI, untuk MI. Baru MI yang dicoba di tingkat kelas 5, tapi yang di asesmen untuk yang kelas 4-nya. Nanti dengan tujuan supaya ada bisa perbaikan 2 tahun kelas 5 dan kelas 6. Kemarin kita ambil dari 700 lebih siswa-siswi madrasah, 700.000 siswa madrasah, kita ambil 350.000 ya untuk yang mengikuti AKMI, Asesmen Kompetensi Madrasah Indonesia. Dari hasil itu ternyata memang yang lemah, ya lagi-lagi sama dengan skor PISA, ya, kita lemah di numerik, ya, yang perlu ada sentuhan di numerik dan di SEN, ya, literasi SEN. Nah, untuk literasi baca juga masih belum terlalu membanggakan. Dari hasil AKMI itu pemetaan secara nasional, justru yang tertinggi ya dari hasil yang kami lakukan itu adalah Jogja, kemudian yang kedua Jakarta. Jogja, yang kedua Jakarta. Ini slide-nya enggak saya bawa. Jogja, kemudian yang kedua Jakarta. Ya, sedangkan yang di bawah rata-rata ya, itu justru adalah provinsi-provinsi kayak Jawa Timur, terus ke bawah sampai kepada yang paling rendah adalah Maluku Utara. Ya, dari sini kita sudah bisa memetakan terkait dengan literasi baca, literasi numerik, literasi sains dan teknologi. Ya, kemudian ada tambahan di kami adalah literasi sosial budaya. Jadi dari 4 itu sudah kita petakan untuk madrasah ibtidaiyah. Nah, dari situ kemudian kita melakukan tindak lanjut dari hasil-hasil itu, sebagaimana nanti sebagai tindak lanjut dari hasil pembelajaran, bagaimana setelah didiagnosis dengan asesmen itu, kemudian nanti kita perbaiki, kan kita sudah punya peta per provinsi, per satker, dan bahkan per siswa, tingkat kekurangannya apa. Ya, ibarat kata kita sekarang sudah sama seperti dokter anak. Dokter anak itu biasanya umur 3 bulan, ini lingkar kepalanya berapa, bobotnya berapa, tingginya berapa, maka setelah umur 3 bulan itu nanti bisanya apa, ya bisanya tengkurap, ya kemudian nanti seberapa 7 bulan nanti bisa merangkak dan sebagainya. Dan dari situ kita dengan ada pemetaan semacam itu, nanti asesmen itu akan dilakukan secara rutin ya, mungkin per semester atau per tahun lah, per tahun untuk memetakan capaian-capaian yang harus dilakukan untuk madrasah-madrasah kita. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan perkembangan yang ada di madrasah. Tentu ini proyek World Bank ini tidak selesai sampai di sini, sampai insya Allah selesai sampai tahun 2024. Tahun 2024 itu setelah 2024, mudah-mudahan semua infrastruktur ini sudah mapan, nanti madrasah kedepannya bisa langsung take off ya, dengan seluruh tata kelola, kemampuan gurunya, kehandalan datanya, dan juga pemetaan kompetensi secara nasional, baik tingkat ibtidaiyah, sanawiyah maupun aliyah. Nah, yang kedua yang perlu saya sampaikan terkait dengan akreditasi ini problemnya untuk di madrasah ya, mungkin juga ada di sekolah-sekolah lainnya, karena di Kementerian Agama itu
ada madrasah-madrasah yang sistemnya boarding school. Kita ada 23 madrasah Man Insan Cendekia se-Indonesia. Itu ada 23. Itu semuanya boarding school. Kemudian ditambah dengan madrasah keagamaan, itu ada 10, semuanya juga boarding school. Madrasah berasrama itu belum total. Untuk sanawiyah mungkin ada 1, 2, 3 lah. Kalau di Jakarta hanya 2. MTS Al-Azhar Asy-Syarif Depok dan MTS 32. Itu sudah berasrama. Nah, kita terus terang dengan kondisi yang kejadian yang akhir-akhir ini ya, di pesantren yang ada di pesantren Bandung itu, kita kelabakan. Kita kelabakan, dikejar-kejar wartawan dan sebagainya, karena regulasi atau peraturan menteri terkait dengan lembaga pendidikan keagamaan berasrama, itu kita belum ada. Kalau di madrasah baru ada Juknis. Juknis untuk madrasah aliyah berasrama yang tadi, yang Man IC dan Man PK, itu kita sudah buat Juknis madrasah aliyah berasrama. Kemudian juga yang untuk sanawiyah juga kita sudah buat Juknisnya. Ya, sanawiyah. Walaupun sanawiyah belum banyak. Untuk yang ibtidaiyah tingkat SD belum ada. Nah, Juknis itu meliputi ya tentu kita tujuan berasrama itu karena madrasah itu ada 4 diversifikasi madrasah. Yang pertama madrasah dengan akademik ya, dengan concern kepada akademik ya. Ya, umumnya diwakili oleh IC. Man Insan Cendekia itu sebagaimana yang dicita-citakan Pak Habibie ketika mendirikan itu concernnya ke ilmu-ilmu eksakta. Memang dulu Pak Habibie membuat Man Insan Cendekia itu menginginkan anak-anak yang tidak mampu tapi pinter diberi beasiswa full dan di situ di training, di treatment ilmu-ilmu eksaktanya dengan baik, dengan tujuan nanti sebagaimana cita-cita Pak Habibie menciptakan siswa-siswi yang bagus, unggul di bidang iman dan imtak ya. Iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan teknologi dan iman dan takwa. Itu dulu cita-cita Pak Habibie, terus kita teruskan ya, kita lanjutkan dengan 23 Man IC se-Indonesia. Nah, ini semuanya berasrama. Tentu kita tujuannya berasrama agar supaya nanti ada tambahan-tambahan ilmu, pengalaman, dan pembiasaan-pembiasaan serta menciptakan siswa-siswi dengan kemandirian siswa-siswi yang ada di asrama. Karena salah satu tujuannya diasramakan itu adalah di samping menimba ilmu di siang harinya, di sore dan malamnya itu adalah pengayaan-pengayaan dan pembiasaan-pembiasaan serta pembekalan-pembekalan terhadap ilmu-ilmu agama, mulai dari tahfidz Quran, tadarus Al-Quran, sampai kepada sholat jamaah dan kebiasaan-kebiasaan baik yang mengarahkan kepada keteladanan dan pembiasaan-pembiasaan yang sehari-hari, sehingga diharapkan nanti keluar dari madrasah itu siswa-siswi bisa menjadi leader ya, menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah masyarakat, bisa ngimamin sholat dan seterusnya. Itu beberapa juknis yang ada di madrasah berasrama ya, baik yang aliyah maupun yang sanawiyah. Nah, mungkin yang berasrama inilah belum masuk dalam borang untuk akreditasi. Selama ini kan dilihat dari secara umumnya ya. Nah, saya kira nanti tentu madrasah-madrasah berasrama atau pendidikan keagamaan ya, saya tidak mengatakan hanya madrasah. Di Kementerian Agama itu semua agama itu ada urusan agama. Jadi Dirjen Bimas Kristen, Dirjen Bimas Katolik, Dirjen Bimas Hindu, Buddha, Konghucu itu selalu ada 2. Direkturnya ada 2. Direktur urusan agama dan direktur pendidikan. Nah, di pendidikan ini ada juga pendidikan keagamaannya. Ya, ada Pasraman, Babaja, Semanaira, Ketik, sekolah minggu tuh di agama-agama non-Islam banyak. Kalau di Islam ada pesantren, ada diniyah dan seterusnya. Nah, ini semua pendidikan keagamaan
dan mayoritas adalah berasrama. Berasrama. Jadi pendidikan keagamaan berasrama itu ada di semua agama. Ya. Nah, di Islam yang terkenal memang pesantren. Dan pesantren sekarang itu juga banyak. Pesantren yang di dalamnya ada sekolah formalnya. Tidak hanya madrasah, ada SD, SMP, dan seterusnya. Bahkan ada perguruan tinggi. Nah, di situ mungkin perlu diarahkan untuk akreditasinya kepada bagaimana sistem yang pengasramaan itu. Saya kira di agama lain juga ada itu ya, Pasaman, Pak Baja, Samanera, sekolah minggu, ya kate-kate itu semua ada berasrama. Bahkan di Konghucu juga ada yang berasrama. Nah, ini perlu juga jadi bidikan atau sasaran untuk bagaimana tata kelolanya untuk sebagai salah satu poin dalam akreditasi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tadi memang agak terburu informasi mendadak. Saya tidak menyiapkan slide. Kurang lebih itu yang bisa saya informasikan. Jadi sebenarnya saya tujuannya yang tadi itu, saya penasaran ingin tahu hasil akreditasi untuk madrasah untuk perbaikan kita ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Isom. Tadi kita sudah mendengarkan penekanan berbagai juga reformasi, tetapi ada pertanyaan penting tadi. Beliau mau mendengarkan ini gambaran akreditasi madrasah kita di Indonesia. Mungkin dari teman-teman dari Ban SM Provinsi yang memiliki banyak entitas asrama mungkin bisa membantu menjelaskan ini. Ketua Ban SM Provinsi Jawa Tengah, Pak Iwan, silakan Pak Iwan. Mohon mic-nya disampaikan ke Pak Iwan. Sebentar Prof. Maba, nanti kita menyusul ya. Maaf, sebelum Pak Iwan, yang teman-teman yang mau mencari kehangatan, di luar itu, mohon informasinya terlambat, di luar ada teh dan kopi. Silakan Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini mumpung ada dari Kemenak, ini Pak Budi dan Prof. Aris. Satu, Pak Prof. Pak Isom. Satu, data-data di Kemenak itu kami sangat sulit mengakses sebetulnya. Kalau di Kementerian Pendidikan, kita mencari referensi pendidikan, Dapodik, gampangnya. Tetapi kalau di EMIS Sulawesinya, data seperti yang kami dapat selama ini, misalkan, data Sarpras itu tidak muncul. Atau kalau muncul, Prof. Jadi kalau misalkan jumlah kamar mandi, paling muncul angka 1. Gitu. Atau kosong. Ini barangkali menjadi perhatian dari Kemenak. Kedua, kami masih mendapati data-data yang di Kemenak itu kalau diminta bahan SM klarifikasi kesulitan. Jadi misalkan begini, dari Pak Budi misalkan minta kami di masing-masing ban provinsi meminta klarifikasi apakah sekolah atau madrasah itu ada apa tidak. Kalau di sekolah kami gampang mendapatkannya, menghubungi koordinator atau dinas pendidikan, cepat mendapatkannya. Kalau Kemenak sulit mendapatkannya, baik manual maupun by sistem. Ini menjadi perhatian juga, karena kalau Jawa Tengah yang tidak ada terpencil saja sulit, apalagi yang terpencil. Itu yang kedua. Yang ketiga, sistem di Kemenak juga ada banyak itu, ada Simpatika, ada EMIS, ada Dapodik pesantren, ada pesantren yang masuk di EMIS madrasah, ada madrasah yang masuk EMIS pesantren. Sehingga kadang-kadang datanya masuk di kami, Pak Budi. Ternyata kami ini bukan madrasah, kami ini pesantren. Itu masih ada kami itu di Daerah Pati itu masih beberapa itu. Jadi Wonosobo juga ada. Jadi datanya masuk di kami di Ban SM, tetapi waktu kami akan klarifikasi, kami ini pesantren bukan madrasah. Nah, ini juga bermakna bahwa data-data di Kemenak juga mungkin di Kementerian Pendidikan memang jangan seperti Pak Budi lagi, hanya Allah yang tahu saja, tapi memang data itu valid, yang seperti disampaikan tadi adalah valid by ekosistem, sehingga memang memudahkan Ban SM baik di pusat maupun di provinsi dalam verifikasi data.
Demikian Prof. Aris. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Selanjutnya Prof. Mabe, Ketua BAN Provinsi Bali. Silakan. Berdiri, Prof, kalau masih kuat. Makanya minta izin dulu. Terima kasih Prof. Haris, Pak Ketua dan Pak Budi, serta Prof. Isop. Di Bali ada 165 madrasah, tapi sebagian besar swasta. Dan tempatnya di desa-desa. Sering diplesetkan mewah. Madrasah mewah. Mepet sawah. Itu Pak, mohon maaf ini hanya plesetan. Tahun ini mewah itu, mewah tadi Pak ya, saya tidak mau ulang lagi. Mewah madrasah mewah ini, ternyata nilai kritisnya ada di 4 komponen. Komponen mutu guru nilai kritis 71, kalau hilang 1 itu tidak terakreditasi atau titik. Mutu lulusan juga sama, proses pembelajaran juga sama. Manajemen sekolah juga sama. Semua dapat 71. Disebut nilai kritis, dan ini berbahaya di tahun-tahun berikutnya. Apalagi dengan penerapan dashboard nanti dengan otomasi. Pertanyaan saya, kenapa sih emisnya madrasah ini hidupnya kadang-kadang Senin, kadang-kadang Kamis, lainnya mati gitu Pak. Ini mohon di Bali, karena banyak juga kita juga, di mana saya tanyakan ini, kalau saya tanya di Kakanwil, sudah gitu aja jawaban. Itu yang pertama Prof. Isap, terima kasih. Yang kedua pertanyaan untuk Bapak Ketua BAN, tahun ini sudah akan berakhir beberapa minggu, tahun depan kita sudah mulai akreditasi yang baru. Apakah Kepmen Ristek nomor 209P 2001, ya, Kepmen Ristek 209-P-2021 tentang pendidikan dasar dan menengah yang ditandatangani oleh Kepala Biro Hukum Kemenristek Ibu Dian Wahyuni tentang kriteria dan perangkat akreditasi BDM berlakunya tahun depan. Kalau begitu, apakah tahun depan kriteria dan perangkat akreditasi menurut Kemenristek Dikti nomor 1005 P 2021 bagaimana posisinya? Karena sudah beredar di media, tetapi kami belum pernah mendengar penjelasan-penjelasan ini. Kemudian yang ketiga ini Pak Budi, karena beliau tahu banyak trik-trik, kami di tahun 2021 ini gagal menggalang trik untuk membangun sinergi agar rekomendasi kami di 4 standar kinerja itu bisa jalan. Kenyataannya tidak bisa. Di tahun depan kami tidak mau jalan, kita mau gagal. Tolong triknya Pak Budi. Terima kasih. Iya, makasih Prof. Mabe. Ini cukup 2 dulu dari floor. Pak Budi yang akan nanti memberi juga, ini juga sebenarnya lucu juga ya, Pak Budi konsultan. Tapi Pak Budi mau menjawab pertanyaan Pak Isom. Jadi ini bingung juga saya. Jadi ada hal-hal yang ternyata belum selesai urusannya di kementerian. Silakan Pak Budi. Pak Faris ini curiga aja ini. Oke, terima kasih Prof. Isom tadi ingin mendengar apa hasil akreditasi madrasah. Tadi sudah saya paparkan dan Pak Tony juga panjang, tapi saya ingin memberikan sekilas saja Prof. Isom. Jadi mayoritas yang diakreditasi tahun 2021 untuk madrasah itu memang swasta. Tentu saja logis karena mayoritas madrasah kan memang swasta. Untuk MI itu ada 921 yang diakreditasi. Mayoritas memang A, alhamdulillah. Kemudian diikuti B, terus C. Tapi perlu kami informasikan yang TT itu 31 Pak Isom. TT itu tidak terakreditasi. Jadi ya artinya kinerjanya iya rendah. Kemudian untuk MTS itu yang diakreditasi 1.788, tapi mayoritas B. Kalau tadi MI A. Nah yang tidak terakreditasi itu ada 43 untuk MTS. Ya.
Untuk MA itu ada 868 yang diakreditasi, mayoritas A, tapi yang TT-nya adalah 9. Nah, kemudian dari TT itu, kan itu selalu memberikan rekomendasi, Bro. Apakah di merger, ditutup, atau dibina? Jadi dari MI tadi, yang 31 yang TT tadi, itu yang direkomendasikan mayoritas dibina, yaitu 28, ada rekomendasi ditutup. Maaf, ya di merger itu 1, tapi ada yang direkomendasi ditutup itu 2. Jadi nanti kami mohon gimana kebijakan Kemenak untuk menutup madrasah. Kemudian MTS 43 yang TT itu yang direkomendasikan ditutup 3. Nah, kemudian sekaligus nanti mohon penjelasan, mungkinkah madrasah itu merger, ya, seperti yang ada di sekolah. Kemudian untuk MA itu ada 9 yang TT, 8 dibina, dan 1 direkomendasikan oleh BAN untuk ditutup. Barangkali nanti sekaligus Prof. Isom, apakah ada kebijakan baru terkait dengan penutupan madrasah? Monggo. Ya, ini 3 dulu, Prof. Isom ya. Ini karena pertanyaannya juga cukup berat-berat juga. Silakan, Prof. Iya. Ya, terima kasih, Prof. Aris. Saya alhamdulillah sudah mendengar tentang akreditasi untuk madrasah. Yang pertama dari Semarang, Pak siapa lupa saya, Pak Iwan, dan juga Prof dari Bali, Prof Mabel, terkait dengan emis ya. Ya itu emis itu sudah, saya ini jadi direktur itu baru 6 bulan Pak. Jadi selama 6 bulan itu saya juga sering dengar keluhan-keluhan tentang emis. Yang datanya macam-macam lah, mulai NISN-nya sampai mutasi datanya. Nah, lapor akhir ya dari timnya Pak Budi ini, konsultan World Bank ini, katanya emis sekarang itu sudah lebih canggih gitu. Sudah 4.0 gitu teknologinya. Dan fitur-fiturnya sudah bagus ya. Saya belum menyaksikan dengan kasat mata ya, karena anggarannya cukup besar itu, 3,7 triliun itu, nggak nanggung-nanggung. Kalau nggak beres-beres ini kita malu dengan Bank Dunia. Ya, insya Allah saya sampai ngomong sama PMU-nya, proyek Pak Taki ya, manajemen unitnya itu. Pokoknya kalau 4 komponen ini, RKAM, EMIS, PKB ya, dan AKMI nggak sukses, ya ini taruhan ini. 2024 madrasah ini akan semakin terpuruk. Kalau 4 komponen ini bisa bagus, ya bisa settle dan bisa sudah siap running, itu kedepannya siap tinggal landas dengan seluruh kemampuan yang ada ini, ya RKAM dan lain sebagainya. Dan EMIS sekarang fitur-fiturnya dan teknologinya sudah cukup bagus. Untuk data-data Sarpras, ini ya saya belum melihat secara langsung, tapi informasinya sampai data-data sarana prasarana yang menunjang disabilitas itu sudah ada. Jadi jumlah disabilitas itu ada 9 disabilitas itu sudah tercantumkan semua, sampai ada madrasah mana yang punya tangga yang sesuai dengan orang-orang disabilitas. Bahkan sampai kepada braille-nya sampai komputernya dan sebagainya. Kemarin kita siap mencanangkan Hari Disabilitas di Jogja. Kita ajak pencanangan itu di madrasah di Sleman. Itu cukup bagus itu. Karena kalau disendirikan anak-anak disabilitas itu tidak inklusif lagi, menjadi eksklusif. Nah, di situ sudah anak dengan sendirinya yang rungu, yang netra, dan cacat lainnya, itu sudah terbiasa. Yang normal dengan yang cacat itu sudah membaur. Jadi begitu anak yang tunanetra ingin jalan, kemudian yang normal itu bisa menuntun langsung ngajak bareng. Jadi sudah tidak ada ini memang persoalannya kesiapan kita, kesiapan siswa-siswi yang normal, orang-orang yang normal, bagaimana menghargai keberadaan orang-orang disabilitas ini. Sehingga kalau kita
semua bisa memahami, tentu akan tidak ada masalah. Sebagaimana diucapkan oleh anaknya Dewi Yul itu ya, Surya, itu di Amerika menghadapi orang tuli tunarungu, itu nggak ada masalah. Pemanasan aja nggak ada masalah mereka. Tapi kalau di kita kan bingung itu, masih begitu. Jangankan kita, pembawa acara TV aja ketika kemarin persoalan Bu Risma itu kerepotan juga. Bagaimana kita ngomong sama orang bisu, tapi di situ ada penerjemahnya. Ya. Itu perlu ada pembiasaan. Katanya Surya, anaknya Dewi Yul, di Amerika nggak ada masalah. Di bandara, di tempat umum, orang-orang sudah pada memaklumi dengan bahasa isyarat. Dan kita Kementerian Agama sudah coba merancang ya bagaimana orang tuli dan tunarungu itu bisa membaca Al-Quran. Kalau netra sudah zaman dulu sudah ada. Tapi yang tuli rungu itu dengan bahasa isyarat bisa baca Al-Quran itu gimana? Alif gimana isyaratnya? Ba gimana isyaratnya? Dan ini sudah kita kerjasama dengan komunitas mereka. Kita sedang merancang, mudah-mudahan tahun ini selesai. Nanti mereka sudah bisa baca Al-Quran. Dan nanti yang tunanetra diperluas lagi menjadi bisa memahami terjemah dan tafsir Al-Quran. Dalam hal ini membaca aja kan. Nah ini kita berikhtiar untuk ke situ. Nah kemudian yang kedua, kayak dengan merger dan penutupan. Saya sering ngomong sama Pak Budi nih ketika acara-acara di World Bank. Madrasah itu kadang-kadang gampang hidup tapi susah mati. Gampang tumbuh tapi susah mati. Jadi saya membuat kategori 3. Ada madrasah pedati, pelan tapi pasti, yaitu gampang hidup tapi susah mati itu. Ya. Yang kedua ada madrasah merpati. Ya, merpati itu tak pernah ingkar janji. Kalau ada proposal ke sana kemarin, dia datang bawa proposal aja. Ya. Ya, terus ada apa tadi? Merpati, pedati dan sejati. Yang sejati inilah yang benar-benar madrasah. Ya. Dan khususnya madrasah swasta. Ini syukur kalau diakreditasi madrasah swasta. Madrasah swasta itu macam-macam. Variasinya banyak sekali. Ada yang maju-maju banget. Ada yang tinggal pelangnya saja. Gak ada muridnya, gak ada siswanya. Kadang-kadang apalagi yang madrasah yang gabung dengan paket ABC, Ula Usta Ulia. Itu kadang-kadang ada pelangnya doang. Kalau ujian apa? Madrasah Ula, Usta Ulia, itu baru rame. Kalau itu nggak rame, nggak ada orangnya. Kadang-kadang mereka kerja di sawah dan macam dan lain sebagainya. Jadi ya kita memahami lah di Indonesia itu apalagi madrasah ya. Madrasah itu banyak sekali. Di Madura itu satu kecamatan itu bisa berpuluh-puluh madrasah itu. Ya. Dan itu gimana caranya? Karena mereka kadang-kadang include di pesantren-pesantren gitu. Nah, tentu dengan akreditasi sangat memungkinkan untuk kita sarankan untuk di merger dan sebagainya. Kalau kita MI se-Indonesia itu kan sudah istilahnya bukan di merger. MI itu satkernya sudah tidak ada, Pak. MI di Indonesia itu satkernya sudah include di Kakanmenak. Karena ini juga saran dari World Bank, ya dari World Bank karena kita itu kebanyakan satker. Kementerian Agama itu kementerian yang satkernya terbesar dunia akhirat. Dunia akhirat 5.000 lebih. Saya kira kalau Kemendikbud nggak sampai segitu. Kita itu sama dengan kepolisian yang sampai ke tingkat kecamatan. Nah, karena kebanyakan itu harus di merger ke Kemenak. Sehingga MI itu nggak menjadi satker sendiri. MI masuk di Kemenak. Karena menurut World Bank di Indonesia itu paling banyak satker. Hampir 25.000 satker. Dan ini ternyata anggarannya besar banget. Anggaran untuk KPA-nya, PPK-nya, gaji-gaji itu loh. Itu sampai triliunan. Wah, akhirnya disuruh merger. Mungkin yang lain nanti akan di-merger juga itu. Ada kebanyakan dan itu cost-nya tinggi. Saya kira untuk madrasah-madrasah nanti minta datanya Pak Budi. Nanti tentu akan kita rapatkan, kita lakukan perbaikan-perbaikan ya. Kalau yang perlu merger, kalau perlu ditutup kita lihat dulu punyanya siapa dulu ini. Jangan-jangan punyanya yang di atas ini. Ini jujur. Ya, jadi harus dievaluasi juga tapi. Ya saya kira gitu. Ini kan di Indonesia itu macam-macam kan. Lembaga pendidikan itu kadang-kadang nuansa politiknya lebih tinggi. Ya.
nuansa politik lebih tinggi ya. Ini yang agak susah gitu. Saya kira begitu. Terima kasih, biar gak kelanjutan ngomongnya. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Isom, ini luar biasa sekali. Tapi kesimpulannya begini, kalau ada yang salah tentang program KSKK, itu salahnya Pak Budi. Ya Ibu Fitri, saya tidak bisa menolak permintaan pertanyaan dari Ketua BAN Provinsi Banten. Kita dengarkan. Oh ya, nanti kita akan bersama-sama nanti menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Silakan Bu Fitri. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Prof. Isom yang saya hormati, beberapa kali kami di Banten melakukan kegiatan Rakorda, Rapat Koordinasi Daerah, dan tentunya kami melibatkan teman-teman dari Kementerian Agama, baik itu dari Kanwil maupun dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Nah, selain itu juga kami mengundang LPMP, kemudian LPMP biasanya memaparkan program kerja apa saja yang dilakukan oleh LPMP berikut dengan hasil-hasilnya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan sering sekali saya mendengar pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari kabupaten kota dan juga dari Kanwil Kemenag. Bisa tidak LPMP juga tidak hanya melakukan kegiatan atau program yang itu hanya melibatkan di Dinas Pendidikan saja. Saya stop dulu. Ya, stop dulu. Jawaban berikutnya akan disampaikan oleh Pak Ketua BAN terhadap pertanyaan Prof. Mabo. Jadi saya duduk dulu nih. Oh. Prof. Mabo itu terkait Kepmen yang baru kan? 27 Agustus. Itu kan sudah kita implementasikan, Pak. Iya, Kepmen tentang perangkat pendidikan dasar menengah itu kan sama, Pak. Cuman bedanya dengan 1005 itu hanya ada penilaian data sekunder. Jadi perangkatnya sama. Jadi itu memang sudah berlaku, Pak. Ya, jadi sudah mulai diberlakukan. Jadi sekarang dasar hukum instrumen kita adalah Kepmen nomor 209/P/2021. Jadi selama ini yang dijalankan oleh setiap provinsi itu dasarnya Kepmen itu. Dan untuk dashboard kita dasarnya juga Kepmen itu. Itu saja ya. Terima kasih. Yang berkaitan pertanyaan dengan BAN SM, kecuali kalau pertanyaan Bu Fitri juga mau dijawab oleh Pak Budi karena sebagai Pertanyaan saya ke Pak Budi nanti aja dijawabnya lewat WA, Pak. mantap. Oh, dari Zoom ada yang mau menyampaikan? Dipersilakan. Dia masuk atau belum? Boleh, Pak. Boleh, Prof. Aris. Ya, Saya lanjutkan kembali atau ada dari Zoom dulu sudah Oke, on, siap. jadi Bu Fitri kan gampang menyesuaikan. Silakan. Ya, saya Jafrian Sundamanik. Bertemu kembali dengan Bapak di BAN FM. Terima kasih atas kesempatannya. Saya sudah menanyakan di chat juga. Untuk ini kan kebijakan baru ya, jadi supaya clear bagi kita, BAN ini tetap kita percaya bahwa ya non struktural, hanya bertanggung jawab kepada Mendikbud, tapi juga harapannya kan eksternal ya. Tetapi dalam kegiatan otomasi ini, kalau ada otomasi menggunakan data sekunder yang kita tahu bahwa itu diisi oleh satuan pendidikan, nah menjadi agak perlu dijelaskan gitulah, maksudnya apakah ini masih kaitan atau bisa dikategorikan sebagai penilaian eksternal gitu. Kalau dulu kan ada, tadi Pak Tony juga menyebutkan ada SPMI dan SPME, tapi kalau datanya itu mengandalkan data yang sudah ada, data sekunder, apalagi nanti saya dengar akan menggunakan AN gitu ya,
Nah, ini perlu dijelaskan. Nah, yang kedua, kalau mudah-mudahan saya tidak salah menangkap, kalau penilaian untuk menentukan bahwa dia masih kalau hasil data sekunder ini bahwa nilainya masih tetap sehingga tidak divisitasi, kenapa tidak sekalian data yang sekunder ini juga tentu bisa menentukan bahwa yang berubah itu juga dikasih nilai saja langsung gitu. Misalnya dari B menjadi A, yang B menjadi C, tentu dari data sekunder juga bisa ditentukan gitu. Tapi ini konsekuensinya memang barangkali tidak lebih luas lagi. Mungkin ban P tidak ini lagi, tidak eksis lagi nantinya gitu. Nah, yang kedua, Pak, ada sekolah tadi saya dengar tidak bersedia diakreditasi. Ini apa yang bisa dilakukan ya? Karena kalau kita lihat, kalau boleh kita lihat lagi, PP 19/2005 itu secara tegas menyatakan bahwa satuan pendidikan wajib melaksanakan jaminan mutu dan dijabarkan dalam permen bahwa satuan pendidikan itu wajib mengikuti akreditasi. Saya tidak melihat di PP 57 2021 kewajiban ini gitu. Jadi ketika wajib pun mereka masih ada yang enggan untuk dinilai, apalagi tidak diwajibkan lagi. Saya agak khawatir gitu, kekuatan kita untuk memaksa dalam tanda kutip mereka harus memenuhi 8 standar atau memenuhi 5 komponen itu bagaimana gitu nanti. Apakah dibiarkan saja, yang bersedia saja yang dilayani dan seterusnya. Barangkali itu, Aris, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Terima kasih Pak Damanik. Beliau ini adalah anggota BAN SM periode sebelumnya yang terus setia mengawal, menjadi pengamat terhadap kebijakan BAN SM. Kita beri aplaus kepada beliau. Bu Fitri sekali lagi ditahan dulu. Sedikit Pak Tony supaya tidak kehilangan momentum untuk menjawab. Nah silakan Pak Ketua. Nanti ditambahkan kalau ada Pak Budi. Silakan. Ya, sebetulnya prinsipnya sama Pak Jeb. Kita itu mengambil data. Kalau visitasi itu primer, kalau sekarang ada sekunder. Tetapi keputusan tetap berada di badan independen. Ketika menggunakan data sekunder, maka kita buat modelingnya. Tadi inovasi membantu itu. Dan dari modeling itu nanti akan keluar keputusan. Jadi bukan semata toh dilihat data sekundernya, kemudian diputuskan. Tetapi kita modeling dulu. Kemudian kita ambil keputusan, apakah kinerjanya naik turun. Jadi tidak ada intervensi dari pihak manapun, hanya badan independen yang bisa menentukan apakah kinerjanya status quo atau turun. Jadi kita sudah buat secara komprehensif tentang analisis data sekunder itu. Adapun kelemahannya memang masih ada, karena data sekundernya memang belum begitu sempurna. Tadi Pak Budi sudah menyampaikan banyak missing data dan lain-lain. Itu terus kita sempurnakan, apalagi nanti melibatkan asesmen nasional. Jadi tetap sekali lagi saya sampaikan itu keputusan badan independen dalam menentukan apakah kinerjanya turun status quo atau bahkan kita menentukan naik. Nah untuk yang disampaikan Pak Jeb memang sudah ada dalam pemikiran kita bahwa visitasi itu semakin lama semakin mungkin akan semakin dikurangi karena data sekundernya semakin lengkap. Jadi ke depan kita sedang memikirkan itu. Ya, barangkali visitasi itu hanya ke sekolah-sekolah tertentu yang memang wajib divisitasi. Tetapi kalau data sekundernya sudah menggambarkan kualitas sekolah itu, maka badan independen bisa hanya menggunakan data sekunder saja. Barangkali itu ya, ada yang lain Pak Budi? Pak Budi? Cukup ya? Oke. Sekarang Bu Fitri. Nah ini, waktunya banyak untuk Bu Fitri. Terima kasih Pak Prof. Saya lanjutkan kembali. Saya sampai lupa sebetulnya apa yang akan saya sampaikan. Baik, kembali lagi Prof. Isom bahwa apa yang dilakukan teman-teman di Kementerian Agama, misalnya ketika LPMP
mengekspos hasil setiap tahun kinerja mereka dengan tahapan-tahapan apa yang mereka lakukan, itu selalu teman-teman di Kementerian Agama itu bisa tidak sih LPMP itu juga merangkul kami di Kementerian Agama. Nah, sementara LPMP kan punya tupoksi sendiri yang itu tidak bisa misalnya intervensi ke Kementerian Agama karena mereka punya pekerjaan sendiri. Tetapi teman-teman LPMP Provinsi Banten misalnya menyatakan kami siap saja ketika kami diundang. Tetapi kalau data-data terus memaparkan tidak hanya yang punya Kemdikbud misalnya, juga harus dari Kementerian Agama, kami tidak bisa memaparkan seperti itu. Nah, kemudian kami sempat ngobrol juga dengan tim Kementerian Agama, sebetulnya mereka itu atau teman-teman itu ingin sekali ada satu lembaga yang seperti LPMP gitu. Jadi ada pembinaan, ada data-data yang yang bagus, ada data-data yang bisa diekspos misalnya setiap tahun itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya saya katakan ada tidak lembaga di Kementerian Agama yang bisa seperti itu, yang bisa merangkul, yang bisa menindaklanjuti seharusnya seperti apa ini hasil akreditasi, karena selama ini juga ketika kami sampaikan misalnya hasil akreditasi, ya selesai dikasihnya, selesai dikabidnya itu saja gitu. Tapi kalau LPMP kan bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau program untuk peningkatan mutu sekolah gitu ya. Nah akhirnya yang saya tahu memang ada MDC, Madrasah Development Center atau PPM. Tapi orang MDC-nya sendiri, orang PPM-nya sendiri telepon ke saya, Bu Fitri, di Ban SM ada tidak anggaran untuk pendampingan guru-guru kami? Nah, hal yang seperti itu gitu. Karena apa? Karena MDC sendiri kan tidak punya anggaran. Padahal itu adalah tugas mereka. Tetapi minta ke Ban SM provinsi. Artinya begini Pak Prof, bahwa harus diperhatikan kembali ada satu lembaga atau organisasi di Kementerian Agama misalnya, bisa itu di provinsi atau mungkin tingkat nasional, yang itu bisa menganggarkan untuk tadi melakukan evaluasi, melakukan pendampingan dan sebagainya. Itu saja Prof. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Bu Fitri. Berikutnya Pak Dr. Amran, Ketua Ban Sulawesi Barat. Nanti menyusul Prof. Karwono ya dari Provinsi Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Prof dari Sulawesi Barat, Prof Izom, sahabatnya Gus Menteri, sama-sama di Ansor. Salah satu wakil ketua di pimpinan pusat Gerakan Pemuda Ansor. Memang ada satu ketimpangan di Kementerian Agama ini. Dan ini 1 minggu setelah Gus Menteri itu dilantik, saya sudah WA-kan ini. Salah satu ketimpangan itu, di mana-mana Prof, kalau tidak seimbang, pasti pincang. Seperti tadi, lebih banyak di sini daripada di situ, kan pincang kelihatannya. Nah, saya hanya mengambil data di Sulawesi Barat, dan ini berlaku hampir di seluruh Indonesia. Contoh, madrasah ini kan hanya ada 4 tipe. Madrasah Raudatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah. Sekarang sudah ada Madrasah Kejuruan, MAK. Total madrasah di Sulbar itu, totalnya 591. Dari 591 itu, 97,12% swasta. Hanya 2,88% yang negeri. Itu perimbangannya. Sekarang kita masuk ke guru. Guru lebih parah lagi. Pegawai negerinya, total guru itu 5.958 orang. Yang PNS 1.400. Yang non PNS mati tak mau hidup tak segan 4.557. Jadi memang ini jadi beban negara Pak Prof.
Tapi sayang seribu sayang, Ban SM ini tidak punya hak prerogatif, hak eksekusi. Kita tidak punya hak eksekusi. Datanya Ban SM ini akan terpakai kalau mau dipakai. Tapi kalau tidak dipakai, maka sia-sia. Nyambung dari Ibu Fitri, seperti di LPMP, ada namanya rapor mutu. Kami diskusi dengan BPK kemarin, Pak. Setelah kami paparkan hasil akreditasi, dia pertanyaannya sederhana. 600 miliar uang negara yang masuk ke Sulawesi Barat dan bergerak untuk mengurusi urusan pendidikan, kenapa banyak sekali sekolah yang modelnya seperti ini? Dikemanakan itu uang? Nah, sekarang tampilannya, adakah keinginan Kementerian Agama maupun Kementerian Pendidikan untuk benar-benar memakai data dari Ban SM ini? Yang pertama, yang kedua, mumpung saya pegang mic, saya mau bicara. Ada ketidakadilan di negara ini. PAUD itu tidak mengurusi urusan wajib semua. Pendidikan anak usia dini, kalau di agama ini, Raudatul Atfal ya, itu sejenjang dengan PAUD, itu belum masuk dalam wajib belajar saya kira. Tapi dalam politik anggaran antara Ban PAUD dengan Ban SM ada ketidakadilan. Saya mau suarakan, mudah-mudahan anggota DPR RI Komisi 10 dengar ini. Ini suara dari kami ini. Kalau negara ini mau bagus, data Ban SM ini harus dijadikan kiblat. Sekolah maupun madrasah. Tapi kalau negara ini mau rusak, mari kita bermain di wilayah pendataan. Memang data itu mahal, Pak. Maka wajar kalau BPK bertanya, 600 miliar ini uang diapakan. Saya kira demikian, Prof. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Ansor. Saya khawatir salah satu pemilik madrasah itu adalah beliau. Silakan Prof. Karwono, Ketua Ban Provinsi Lampung. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua Ban SM, kemudian Pak Moderator, Pak Budi, dan dari Kementerian Agama. Saya cuma satu aja yang ingin saya sampaikan. Hari ini kan kita bicarakan masalah penjaminan mutu ya. Mutu, kaitan dengan mutu. Kemudian kita akan ada standar nasional pendidikan menurut PP 19 yang sekarang sudah direvisi dengan PP 557. Oke, itu yang menjadi standar nasional pendidikan. Terus ada sistem penjaminan mutu internal. Kemudian kita ada eksternal. Yang internal yang mestinya harus ngacu kepada standar. Kemudian yang eksternal kita Ban ya membuat instrumen ngacunya kepada standar. Tetapi kalau kita lihat ini, yang internal khususnya, ini saya mendengar sendiri dan keluhan dari sekolah, kita ini sebenarnya yang mana itu ya? Ada itu data di Dapodik, kemudian ada data dari EMIS, yang sebentar lagi kita ada asesmen nasional. Nah, ini nanti ada rapot mutu. Nah, ini koneksitas dengan standar itu seperti apa? Ini yang menjadi keluhan sekolah. Nah, akhirnya kita buat instrumen yang dari 8 itu terus komponennya menjadi 4. Nah, koneksitasnya kalau itu sih kita sudah lakukan uji coba dan ini kan sudah connect. Nah, ini yang mungkin menjadi semacam kebingungan guru, nanti rapot mutunya bagus, harusnya kan sudah ngacu standar, tapi nanti akreditasinya kok nggak connect gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan di sekolah, tapi ini kan bukan kewajiban Ban itu karena ini sistem penjaminan mutu internal. Nah, apakah gitu tidak ada duduk bersama antara pemegang standar, kemudian sistem penjaminan mutu internal, kemudian dengan eksternal, supaya ini satuan pendidikan ini juga semacamnya tidak kebingungan gitu ya. Jadi acuannya kan sudah jelas ke 8 standar itu. Itu mungkin yang sebenarnya ini bukan kaitan dengan yang disampaikan terakhir, tapi ini pun
gagasan yang itu ya. Kemudian paradigma dalam akreditasi kita akan berubah dari yang compliant administratif ke performansi, meskipun ini ada gabungan presentasinya. Nah, ternyata ini yang disampaikan Pak Budi tadi, ada satu terobosan yang bagus dengan otomatisasi itu. Nah, apakah ini tidak juga balik kepada sistem compliant administratif lagi gitu? Mungkin jadi maksud saya cuman ini kayak terobosan, tapi kalau memang mau dibalik-balikkan lagi karena dananya tidak ada untuk visitasi gitu, itu sudah jelas. Tetapi sekarang apakah paradigmanya berubah, tetapi malah ini balik lagi ke compliant administratif, meskipun tadi ada yang turun, kemudian ada yang naik, itu juga di visitasi. Mungkin ini hanya apa ya? Ini yang saya sampaikan ini adalah hasil dari rakorda yang ada di Lampung yang dipertanyakan oleh sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Prof. Karwono. Di sini pun juga hadir teman-teman media dari berbagai penerbitan surat kabar, baik surat kabar digital maupun surat kabar cetak. Kalau ada yang ingin juga menyampaikan pertanyaan dari teman-teman media, saya persilakan. Atau cukup, atau biasanya media itu akan ada sesi khusus untuk bertanya secara lebih detail ya. Oke. Baik, saya persilakan Prof. Isom untuk menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya, terima kasih. Dari Banten tadi terkait dengan LPMP ya. Memang di Kementerian Agama belum ada lembaga sejenis LPMP semacam itu. MDC itu dulu itu adalah proyek ketika bantuan dari Australia itu ya, ada MDC. Kalau LPMP kan secara struktural ada di Kemendikbud dan itu di bawah Dirjen PAUD ya, Pak Tony ya. Jadi memang di kita memang di Kementerian Agama itu belum ada. Ini yang membuat kita juga kerepotan ketika Kemenpan RB menginginkan yang struktural eselon 3, eselon 4 itu menjadi JFT, jabatan fungsional tertentu, kan banyak yang kemudian kita mengusulkan ya untuk fungsional PTP dan fungsional pengembang kurikulum, fungsional yang lainnya itu karena kita tidak punya LPMP seperti yang apa itu istilahnya yang masuk di LPMP itu untuk JFT Pak? Widya Prada ya, Widya Prada kita sempat usulkan Widya Prada itu ditolak sama Kemenpan RB karena Kementerian Agama tidak punya LPMP. Nah kalau mengusulkan membuat satker atau lembaga baru itu Kemenpan RB jelas agak susah. Jadi yang mindset dari kawan-kawan Kemenpan RB itu kan penyederhanaan, perampingan, bukan perlebaran, bukan perluasan. Ya. Jadi ini pun masih banyak tersisa sebenarnya untuk alih dari struktural eselon 3 dan eselon 4 ke fungsional itu masih bermasalah di Kementerian Agama. Belum tuntas semuanya. Nggak tahu di Kemendikbud. Di kita itu masih masih tidak jelas statusnya. Kadang-kadang ya menjadi koordinator ya berfungsi sebagai kasubdit juga dan seterusnya. Dan ini belum tuntas. Nah, memang itu kelemahannya di situ. Kita ada sebenarnya madrasah itu kan sekarang direkturnya pecah jadi 2. Saya itu direktur KSKK, kurikulum, sarana, kesiswaan dan kelembagaan. Untuk guru itu ada direktur tersendiri, yaitu direktur GTK, guru dan tenaga kependidikan. Nah, mungkin dari GTK inilah yang harus memaksimalkan ya organisasi-organisasi atau kayak semacam LPMP ke tingkat bawah. Nanti saya sampaikan kepada direktur GTK Bu supaya maksimal ini. Karena memang hasil akreditasi ya berarti dikasih benar itu. Dikasih ya sudah selesai.
padahal di situ harus ada perbaikan-perbaikan kan dari hasil akreditasi itu. Kemudian yang dari Sulbar ya, yang punya madrasah ya, Ansor. Ya kalau saya yakin kalau Ansor itu apa? Karena salamnya terakhir Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Jadi Ansarnya kelihatan gitu. Kalau bukan Ansor nggak fasih Pak gitu Pak. Ya. Baik, yang tadi persoalan anggaran itu nanti Pak Tony yang jawab itu. Ya. Memang data ya. Ini kita memang sejak dulu. Saya sebelum jadi direktur madrasah itu saya jadi sekretaris Dijen Pendis. Nah, selama data ini ya emis kan selama ini selalu selalu dicecar terus sama Bappenas. Karena memang data Republik kita itu memang banyak Republik aplikasi. Aplikasi di mana-mana itu. Di Kementerian Agama itu pernah dihitung sampai 5.000 lebih aplikasi. Baik aplikasi jadi-jadian, aplikasi yang masih setengah mati, atau jalannya di tempat, atau lain sebagainya. Ini Republik aplikasi. Tidak pernah ada integrasi, jadikan satu. Nah sekarang kita minta, nih saya kemarin sama kawan-kawan di EMIS, minta agar supaya EMIS ini, data EMIS ini kan tidak hanya madrasah Pak, madrasah, ya pesantren, ya dinia, ya TPA, ya PTKI, perguruan tinggi keagamaan, tumpak blok di situ semua. Nah ini selama ini menjadi satu. Nah karena masing-masing kadang-kadang ya kita mungkin sama aja di Kemendikbud mungkin sama. Di kita itu masing-masing direktorat itu punya banyak aplikasi. Tidak hanya aplikasi, masing-masing subdit juga punya. Ya, kayak misalkan di saya, ya untuk Sarpras ada SIM Sarpras. Di samping sudah ada Dapodik, ada EMIS juga. Di GTK ada Dapodik, ada apa yang dari Kemendikbud dulu itu Simpatika. Simpatika itu kan dari Kemendikbud dibawa ke Kementerian Agama. Bahkan orangnya ditarik pindah ke Kementerian Agama. Nah, itu pun tidak ada integrasi dan interkoneksi. Saya pernah ngomong sama Pak Hasan Habibie. Pak, ayo Pak kita bagaimana caranya supaya itu kita single data lah gitu. Jangan kemudian kayak PIP, misalnya maaf Bapak, PIP itu kita harus dipadankan dengan Kemensos. Kemensos itu ada aplikasi data juga. Jadi karena memang dunia ini Republik aplikasi banyak ya. Memang zaman IT yang sangat canggih ini sehingga terlalu banyak aplikasi dan aplikasi kadang-kadang tidak bisa terintegrasi. Nah, dataan kita kepingin data itu bisa terinterkoneksi dan terintegrasi. Misalnya kita dengan BPS, kadang-kadang juga nggak sama. Saya pernah hadir ya rapat dengan Pak JK dulu, Wapresnya Pak JK. Ketika menentukan angka kemiskinan antara Kemensos dengan dulu Pak siapa itu? UKBB, ya unit yang khusus untuk penanggulangan kemiskinan itu nggak sama. Nah, ketika itu menentukan kartu-kartu gitu. Ada kartu keluarga sejahtera, ada KIP dan seterusnya. Katanya Pak JK nanti kebanyakan kartu, dompetnya uangnya nggak ada. Karena terlalu banyak kartu. Nah itu persoalan data memang mungkin problem ya di negara kita. Mudah-mudahan dengan program Big Data yang dicanangkan Pak Presiden itu benar-benar bisa menyatukan itu. Dulu kan sudah sering kita dengar itu single identity dan sebagainya. KTP itu di KTP juga include semuanya. Tapi kenyataannya sekarang masih belum kan. Di KTP juga ada, kartu NIDN juga ada, kartu ini ada. Jadi akhirnya nggak terintegrasi. Ya mudah-mudahan ke depan semakin menjadi baik. Ya, saya kira kalau anggaran memang berbasis data. Di Bappenas itu selalu tanya datanya gimana gitu. Tapi tentu tidak saklek semacam itu karena di Bappenas selalu mengacu kepada baseline sebelumnya kan. Anggaran yang sebelumnya di baseline-nya berapa baru ditambah berapa persen untuk kenaikan ya karena kenaikan istilahnya untuk uang itu untuk kenaikan nilai uang
inflasi ya, atau inflasi 10% biasanya gitu, ditambahi sedikit gitu. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Tentu kita bersama-sama masih tetap ingin memperbaiki, khususnya di Kementerian Agama, data ya. Data itu kadang-kadang berhubungan dengan dana. Kadang-kadang pesantren-pesantren itu kalau dimintai data, data mulu, nggak ada bantuannya. Jadi mana itu minta-minta data terus, tapi datanya nggak ada. Kadang-kadang di situ yang repotnya di situ, di satgas-satgas kita. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Apakah Pak Elmanik masih monitor di layar? Pak Elmanik adalah wakil dari Pusdatin. Oh, sudah pindah ruangan. Kalau ada pertanyaan lagi kita beri kesempatan 1-2 orang dari peserta Zoom lagi. Sebelum kita, ya. Halo, dari Sulut, Pak. Ada dari Sulut. Sulawesi Utara, iya. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih. Saya Ismail Janu, Pak, salah satu asesor dari Sulawesi Utara. Juga saya salah satu pengawas. Senang sekali melihat data-data tadi. Terima kasih pada admin yang telah membuka mic saya. Bapak Ketua BAN yang saya hormati, seluruh bapak-bapak narasumber yang saya hormati. Yang pertama, pertanyaan saya dan permintaan dalam rangka pelaksanaan program Merdeka Belajar, yaitu program Sekolah Penggerak dan SMK-PK, ini kami pengawas menemui ada beberapa sekolah yang kami temui bahwa mereka terganjal dengan predikat akreditasi mereka yang masih C, sedangkan salah satu syarat dalam mengajukan usulan sebagai SMK-PK atau SMA Penggerak itu predikat akreditasinya B. Nah, ada di beberapa sekolah yang kami temui, ternyata ini sudah masuk ke masalah teknis. Saya melihat nilainya itu 80, ketika dikonversi ke IASP 2020, maka dia tinggal menjadi C. Nah, ini ada permintaan dari sekolah-sekolah tersebut, ada nggak bisa diadakan percepatan pelaksanaan akreditasi dalam rangka kesiapan sekolah melaksanakan program Merdeka Belajar, salah satunya adalah SMK-PK dan SMA Penggerak. Apakah ini bisa dipercepat pelaksanaan akreditasi karena syarat itu harus masuk pada bulan Maret 2022. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin hanya sebuah permintaan kami sebagai pengawas. Banggalah saya pribadi tadi melihat bahwa jumlah pengawas itu dalam asesor itu sangat dominan sekali, lebih dari 60%. Satu hal yang kami memohon kepada Bapak Ketua BAN Provinsi Sulut dan Ketua BAN Pusat bahwa seandainya berkenan materi yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi dengan Pak Budi mohon di-share ke kami, karena materi-materi itu akan merupakan materi pembinaan kami pada pendampingan dan pembinaan pada sekolah-sekolah kami. Ini sangat kami butuhkan, karena kaget juga kami tadi Pak melihat ternyata ada yang sekolah tadinya akreditasinya A, ada yang turun ke D, ada yang turun ke C, bahkan ada yang turun ke A, yang lebih parah lagi ada yang TT. Nah, ini merupakan materi pembinaan kami karena tidak menutup kemungkinan. Juga sudah hal yang biasa di sekolah-sekolah itu. Ketika dilaksanakan akreditasi, maka mereka sangat konten untuk menyiapkan semua administrasi dokumen-dokumen dalam rangka menjemput asesor. Nah, ini yang akan kami tekankan pada sekolah-sekolah untuk meningkatkan performance mereka supaya mereka tetap konsisten dengan dokumen-dokumen itu terus diadakan, tidak nanti pada saat pelaksanaan akreditasi. Sehingga kami bermohon pada Bapak Ketua, Bapak BAN untuk materi tadi bisa dibagikan kepada kami baik di chat Zoom ini maupun lewat email yang kami sudah kirimkan. Terima kasih dan mohon maaf dari Sulawesi Utara, Pak. Iya, makasih Pak Sestara. Silakan Pak Ketua BAN, mungkin juga dan Pak Budi dan Pak Direktur untuk sekaligus menjawab dan
sekaligus closing statement, karena sedianya kita mengharapkan juga kehadiran Pak Samsul Huda, tapi karena beliau ternyata masih sampai saat ini masih berada di lapangan melakukan kunjungan, sehingga agak sulit untuk menyesuaikan waktu untuk bergabung dengan Zoom kita hari ini. Baik, saya persilakan dulu Pak Ketua, silakan. Ya, terima kasih tadi dari Sulawesi Utara. Sebetulnya sistem akreditasi baru kita itu sangat memungkinkan sekolah kalau memang merasa diri naik statusnya, itu bisa mengajukan reakreditasi ke Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Kalau dulu mungkin atas dasar sertifikat ya. Kalau sekarang itu kalau sekolah madrasah merasa diri statusnya naik, itu bisa mengajukan reakreditasi. Adapun nanti hasilnya itu tergantung kepada analisis data sekunder kita. Ya, jangan sampai karena ada program SMK bisa, kemudian mengajukan inginnya naik begitu. Tentunya kami harus menyesuaikan kondisi sekolah madrasah tersebut. Jadi secara sistem itu sangat mungkin bahwa sekolah madrasah mengajukan reakreditasi berdasarkan aplikasi yang sudah kita kembangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahan materi insya Allah Pak nanti akan di-share oleh tim ya setelah mungkin berakhir sesi ini. Dan juga sekolah madrasah yang tadi disampaikan oleh Bapak dalam proses pembinaan membutuhkan data-data dari kita, silahkan ya, sangat terbuka untuk meminta raw data dalam rangka proses pembinaan terhadap sekolah madrasah yang dibina oleh Bapak Ibu sekalian di forum ini. Mungkin itu Prof. Aris. Terima kasih Pak Ketua. Sebelum ke Pak Budi, mungkin dari teman-teman anggota BANESEP ada yang ingin ditambahkan? Dari pusat dulu. Ada? Pak Malik mau menambahkan closing statement. Silakan Pak Malik untuk mewakili barangkali, atau Pak Pranata nanti bisa juga. Iya, baiklah kalau begitu Pak Malik mewakili. Iya. Ada satu sedikit saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saja yang saya ingin sampaikan untuk merespons teman dari Ma'arif tadi. Kan? Nah, Ma'arif ini kan sama juga dengan lembaga pendidikan Muhammadiyah, portofolionya besar sekali. Ya, jadi karena besarnya portofolio, saya pikir besar juga potensi dan kontribusinya kepada sistem pendidikan nasional. Karena itu rasanya dalam konteks untuk penjaminan mutu perlu lebih erat bersama dengan BANESEP. Nah, satu hal yang bisa dilakukan tadi merespons permintaan atau usulan beliau tadi, saya pikir adalah bahwa teman-teman di Ma'arif bisa sangat membantu BAN dengan memastikan bahwa pengisian data-data tahunan yang masuk ke Dapodik dan database lainnya di Kementerian Agama itu bisa betul-betul updated. Gitu. Kalau persoalan prosesnya kan kita si sistemnya Pak Budi itu gampang lah. Jadi yang jangan sampai nanti kita beda persepsi hanya karena beda data. Nah, jadi kalau teman-teman dari BAN, dari Ma'arif Muhammadiyah, terus asosiasi pendidikan Kristen dan sebagainya, itu kita bisa bersama-sama untuk memastikan bahwa data-data yang masuk, yang diupdate untuk kepentingan pengambilan keputusan itu betul dan akurat, itu akan sangat membantu. Dan itu tidak hanya untuk BAN ya, kan kita bisa mengawal data-data, memastikan bahwa sekolah-sekolah yang ada dalam binaan masing-masing itu selalu mengupdate datanya dengan tepat. Kita punya legitimasi yang lebih kuat untuk mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu di dalam proses pengambilan keputusannya menggunakan betul data-data itu. Nah,
ini saya kira PR kita bersama, dan tadi saya berterima kasih ada yang mengangkat masalah itu sehingga punya entry point untuk bisa mengajak ke sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Malik, ada lagi dari teman-teman anggota BAN, Dr. Yusro, mungkin Dr. Marjuki, atau Dr. Kapri, atau Dr. Sylvia? Cukup? Baik, ada satu tadi supaya tidak menjadi penasaran nanti, silakan Pak. Mohon diperkenalkan karena Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Prof sebelum memulai kan buka pantun Prof. Ya, burung nuri, burung dara, terbang tinggi di angkasa raya. Perkenalkan kami dari BAN SM Provinsi Kaltara. Ingin menyapa Pak Ketua, Pak Prof, dan Bapak hadirin semua. Ya. Baik. Terima kasih. Saya Pak Kudratullah sama Pak Sekretaris saya, Pak Kamarudin. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir. Singkat saja Pak, ini mungkin mohon kebijakan saja. Dari hasil Rakorda 2 kemarin, kami di Kaltara, alhamdulillah dari Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten Kota sangat merespon terhadap hasil yang sudah kami lakukan. Di antaranya adalah bahwa mereka juga sangat gerah tentunya ketika banyak sekolah yang bandel ya untuk diakreditasi. Dan ini saya kira sudah disampaikan tadi. Nah, poin-poin pentingnya supaya singkat, kami ingin mohon kebijakan dari Ketua. Kira-kira indikator apa saja yang kemudian bisa dijadikan dasar hukum oleh BAN provinsi maupun juga BAN dinas provinsi maupun juga dinas kabupaten kota untuk terkait dengan sanksi. Ini mungkin kaitannya dengan memberi bantuan, baik bantuan BOP maupun juga bantuan yang lain-lain dan sebagainya. Sehingga itu ada dasar hukumnya seperti itu. Yang kedua, supaya singkat, terkait dengan eksistensi BAN SM di provinsi yang tetap harus independen kan seperti itu. Nah, terkait dengan anggaran kita yang mungkin saja agak menurun dan sebagainya, saya kira di satu sisi juga dinas provinsi dan kabupaten kota kepingin supaya akreditasi sekolah itu semakin banyak gitu. Nah, singkat, kira-kira dari BAN SM pusat mungkin ada kebijakannya. Poin-poin apa saja barangkali yang kemudian bisa dibantu misalnya, bisa dibantu oleh pemerintah daerah karena sudah ada indikator ini Pak. Kebetulan gubernur baru di Kaltara itu sangat konsen dengan pendidikan dan membuka diri untuk kita audiens ke sana. Jadi supaya ada dasar hukumnya yang kuat, mohon mungkin ada kebijakan, poin-poin apa saja barangkali yang kemudian bisa ditindaklanjuti untuk bisa diberikan bantuan seperti itu. Terima kasih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua BAN SM Provinsi Kaltara. Pak Ketua mau dijawab singkat? Sebetulnya ini sudah menjadi pemikiran kita semua Pak. Jadi kita tinggal sinergikan dengan kementerian ya. Dan itu adalah ranahnya kementerian. Kita hanya menilai kelayakan sekolah madrasah, kemudian the next step-nya adalah kementerian seharusnya yang mempunyai arah kebijakan tentang hasil akreditasi ini. Dan yang paling penting buat kita semua adalah mindset budaya mutu dari sekolah madrasah itu terus improve, meningkat, sehingga tidak seperti sekarang ya, disuruh-suruh untuk diakreditasi dan lain-lain. Kita inginnya bahwa sekolah itu sadar betul bahwa penilaian kualitas itu harus dilakukan. Adapun konsekuensi dan lain-lain itu sebetulnya ranah kementerian. Kita tidak punya akses atau untuk membuat sebuah kebijakan terkait dengan hasil akreditasi ini kepada mereka. Jadi tapi kita terus dorong agar kementerian ini terus berupaya untuk menggunakan atau memanfaatkan hasil akreditasi ini dengan baik. Pak Budi, silakan. Baik, terima kasih Prof. Aris. Karena ini closing statement ya Prof. Ya Bapak Ibu sekalian, BAN SM dan BAN SM Provinsi ini sudah bagi-bagi tugas
untuk mensosialisasikan hasil akreditasi. Jadi kalau ke pemerintah daerah itu dilakukan oleh Ban SM provinsi, gitu Bro. Sedangkan untuk rekomendasi dari asesor ke sekolah mulai tahun ini sudah akan dibuka di Sispena. Jadi semua sekolah sudah bisa nanti membaca hasil rekomendasi asesor melalui Sispena masing-masing. Dan harapannya itu akan menjadi nanti cambuk asesor ke depan untuk meningkatkan kualitas dalam penyusunan rekomendasi. Kemudian yang kedua adalah Ban SM Pusat ini punya kewajiban nanti mensosialisasikan hasil akreditasi, Bro. Kalau tidak diundang ya kami insya Allah hadir untuk silaturahmi menyampaikan ke Kemenak. Tapi kalau diundang ya alhamdulillah. Juga ke direktorat-direktorat teknis, Bu Nini, direktorat SMP, SD, SMA, dan juga SMK. Kami nanti akan entah bagaimana nanti Pak Ketua bagi-bagi tugas untuk silaturahmi menyampaikan hasil. Dengan harapan bukan sosialisasi, tapi dengan harapan untuk ditindaklanjuti hasil dari akreditasi. Satu yang tadi harapan dari Pak Tarwono, jadi kalau dilihat sekilas memang seolah-olah kembali pada compliance data. Tapi kalau dilihat dari proses bagaimana kita membangun model, Pak, itu Y-nya, dependent variable-nya itu adalah kinerja. Nah, dari sana kita mencari ini, independent variable apa, data-data sekunder itu yang mempengaruhi kinerja. Jadi ada proses seleksi variabel. Nah, seperti yang tadi saya katakan, tidak ada model yang betul, tetapi ada model yang bermanfaat. Nah, harapan kita ke depan model kita semakin baik. Untuk yang mungkin saja, bukan hal tidak mungkin, suatu saat bisa menjawab yang harapan Pak Karwono tadi dan Pak Jeffrey tadi. Kenapa nggak sekaligus model itu dipakai untuk menetapkan saja kalau turun-turun, naik-naik. Tapi ya jangan dulu lah, ini baru tahun pertama. Kita akan coba perbaiki terus ke depannya. Gitu Pak Karwono, terima kasih. Prof. Faris. Terakhir, Prof. Isom, kata-kata penutup. Ya, terima kasih. Yang pertama, kita akan selalu ingin bekerja sama karena Kementerian Agama sudah bersilaturahim ke Kemendikbud, diterima oleh Bu Sekjen, Bu Harti, dan semua para dirjen termasuk Pak Nino. Kita ingin terus bergandengan, bersinergi, dan berkolaborasi karena memang sesungguhnya kita dalam satu kesatuan, sehingga kedepannya harus ada integrasi data, ya, interkoneksi antar data, sehingga kesadaran terhadap data di kita ini memang lemah. Oleh karena itu kita harus memperbaiki supaya data benar-benar bagus, ya. Dan nanti kalau sudah kesadaran data ini sudah bagus, kita menginginkan ada kesadaran untuk komunikasi dan kesadaran terhadap media. Kadang strategi komunikasi kita juga lemah. Kadang-kadang apa yang kita perbuat masyarakat tidak tahu. Nah, ini perlu ada kesadaran untuk berkomunikasi dan bermedia supaya kita bisa diketahui apa yang dikerjakan kita kepada masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Prof. Isom, kata-kata penutup yang sangat menginspirasi kita. Terima kasih atas nama moderator menyampaikan penghargaan pada para penyaji, Bapak Ketua Ban, Pak Budi, Pak Direktur KSKK, dan maupun dari Pusdatin dan Bapak Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Akhirnya saya membuka tadi dengan pantun dan berpikir keras juga untuk menutup ini dengan pantun. Kalau tadi pantunnya dari Malaka, sekarang pantunnya dari Makassar. Ke Makassar makan ikan pakai nasi. Beli oleh-oleh dengan uang saku. Jika Ban SM terus melakukan reformasi, pasti pendidikan makin bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Prof. Aris yang baru saja menutup kegiatan diskusi publik ini. Mari sekali lagi kita berikan aplaus untuk para narasumber dan moderator yang sudah sangat luar biasa
ada banyak lesson learn yang saya kira kita petik dari kegiatan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pijakan bagi instansi terkait, terutama Kementerian Agama juga Kementerian Pendidikan, sehingga ke depan program-program itu bisa ditindaklanjuti sesuai dengan hasil akreditasi. Terima kasih untuk menutup kegiatan siang hari ini. Saya juga tidak mau kalah untuk berpantun juga. Ya, jalan-jalan ke Kota Batik, tidak lupa mampir ke Semarang. Terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi publik. Semoga kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.